Buat setiap kami tahu, kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kami, bahkan di dalam kami. Dan kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Hari ini berikan roh iman lagi Tuhan, buat setiap kami tegak menatap ke depan. Amin. Mengerti akan destiny yang luar biasa. Amin. Yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bicara ya Tuhan hari ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian menguasai kami seutuhnya. Kami tolak semua kekacauan di pikiran kami yang membuat kami tidak bisa menangkap akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Di setiap zaman, ketika zaman itu terjadi, ternyata seperti Tuhan sedang menata batu demi batu. Tuhan membangun kerajaannya dari zaman ke zaman. Dan dari situlah tiap zaman dia punya berita, dia punya pesan. Dan Tuhan punya message yang kuat. Dan dari situlah kemudian dia setiap zaman itu dia membangun sesuatu. Dan kalau Anda memperhatikan dengan seksama, dan saudara mempelajari dan Tuhan membuka mata rohani kita, maka di zaman itu dia taruh satu batu. Di zaman berikutnya dia taruh yang lain. Di zaman berikutnya dia taruh yang lain. Dan puncak dari semuanya adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara sekalian, apakah ketika kita sudah menerima Tuhan, maka semua batu dari zaman ke zaman yang Tuhan letakkan itu kita buang? Yesus berkata, satu iota, satu titik pun dalam perjanjian lama, dia tidak akan hapus. Tuhan datang bukan untuk menghapus perjanjian lama, dia datang untuk menggenapi segala sesuatunya. Tetapi semua value dan kebenaran yang dia susun dari zaman ke zaman, sebetulnya semua orang percaya harus menangkap itu dan mengerti. Sebab dengan itu kita akan mengenal Tuhan dengan jauh lebih baik. Dan kita akan memahami hatinya dengan jauh lebih ajaib. Saya mau ajak Anda belajar paling tidak dari 9 generasi awal, 9 batu awal yang Tuhan taruh satu demi satu, yang menggambarkan zaman demi zaman, yang menggambarkan berita Tuhan dari generasi ke generasi. Dengan kita memahami paling tidak 9 itu, tentu kalau Tuhan izinkan kita akan lanjutkan terus sampai Yesus. Tapi paling tidak kita akan belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan dari zaman ke zaman. Kita akan bahas 5 hari ini. Minggu depan kita akan bahas 4, sehingga utuh 9. Saudara bertanya kepada saya, mengapa Pak Bapak memilih 9? Dari sekian banyak nama, kenapa hanya diambil awal 9? Saya berkata tadi, ini baru sebuah paket pertama sebetulnya. Tapi saya memang membatasi itu oleh karena apa? Saudara harus mengerti ketika Adam, manusia pertama hidup, maka kalau Anda mempelajari, dan kita tidak ada waktu untuk membuat penghitungan akan umur-umurnya, tapi kalau kita mempelajari, Adam itu hidup sampai generasi ke-9. Karena itulah saya mengatakan bahwa biarlah 9 yang pertama, yang didampingi oleh Adam sampai pada hari matinya, kita tangkap dulu hari ini.
Dan dengan menangkap 9 dasar pertama, yang masih didampingi oleh ciptaan pertama, yaitu Adam. Saya percaya dari situ kekayaan rohaninya luar biasa. Dan ada berita demi berita Tuhan buat kita. Adam merupakan orang yang sangat menarik, karena dia termasuk satu di antara 2 orang yang tidak pernah dikandung oleh siapapun. Adam tidak pernah lahir dari rahim seorang wanita. Hawa juga tidak pernah lahir dari rahim seorang ibu. Dua-duanya merupakan ciptaan tangan Tuhan langsung, tidak menggunakan jasa manusia. Sampai ada orang bergurau, apakah Adam punya puser atau tidak? Karena tidak pernah lahir dari rahim seorang wanita. Tapi bagaimanapun dia orang yang ajaib. Manusia langka ini hidup sampai 9 generasi. Dia pernah sesaat merasakan yang namanya hidup kekal di Taman Firdaus. Walaupun akhirnya kekekalannya berhenti ketika dia berdosa. Tapi dia pernah mengalami jalan dengan Tuhan begitu real. Dia mengalami akan kuasa Tuhan begitu nyata. Dia orang yang mengalami yang namanya tidak ada dosa. Tapi dia juga akhirnya mengalami dia jatuh dalam dosa. Tokoh ini menarik sekali. Dan saya mau kita mulai belajar hari ini 5 nama. Dan minggu depan kalau Tuhan izinkan kita belajar 4 yang sisanya. Dengan kita mengambil 9 yang pertama, saya berharap kita akan belajar sesuatu. Mari kita lihat Lukas pasal yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga. Saya akan membaca mulai ayat yang ke 37 dan 38. Tapi nanti kita membacanya terbalik, harusnya dari 38 ke 37. Ini ketidaklasiman, saudara. Tapi supaya lazim Anda tidak bingung, 37 baru 38. Tapi nanti bahasnya 38 ke 37. Karena Alkitabnya begitu, saudara. Ya, kita lihat Lukas 3. Anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Balik ya, dari 38 yang paling mentok, kita naik ke atas. Kita akan belajar dari Adam, ke Set, ke Enos, ke Kenan, dan ke Mahalaleel. Kita belajar 5. Saudara, di dalam zaman Adam ini menarik sekali. Tadi saya berkata kalau Anda mempelajari Adam itu hidup sampai generasi ke-9. Itu generasinya Lameh. Karena Nuh itu generasi ke-10. Saudara, Tuhan itu ada hitung-hitungannya. Di dalam generasi Nuh itulah ketika ke-10, 10 artinya penggenapan dari segala sesuatunya. Maka dia memulai bumi yang baru dengan air bahnya. Tapi Adam sudah mati ketika air bah itu datang. Nah, sekarang kita balik. Di dalam zaman Adam itu menarik sekali. Dia tungguin anak cucunya sampai generasi ke-9. Siapa yang kepingin hidup sampai nungguin anak cucumu 9 generasi? Coba angkat tangan. Ada? Anda orang pinter. Karena pertanyaannya bahaya. Hidup kedip sama ngiler. Orang mati-mati ratusan tahun. Rasanya apa? Diajaki makan nggak bisa nelen. Sate kambing nggak bisa. Ngembek langsung nggak bisa. Nonton film bingung. Sudah kabur matanya. Tapi hidup terus. Tapi kalau hidup dan muda terus sampai 9 keturunan, siapa yang mau sehat, muda terus, luar biasa, diberkati, kaya raya, sampai 9 keturunan, siapa yang mau? Keduniawian sebetulnya. Loh, Anda kok tidak kepingin ke surga itu gimana sih?
Aneh, memang orang Kristen itu aneh. Yakin ke surga kalau mati? Yakin, sekarang mau? Enggak. Aneh. Ya tapi wong Tuhan ya sukanya ngumpulkan orang-orang aneh seperti kita ya saudara. Makanya jadi Tuhan itu enggak gampang. Panjang sabar, luar biasa itu. Nah, kembali ke Adam nih. Adam ini umurnya sampai 930 tahun. Nah loh. 930 tahun. Oke. Yang menarik, apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan dalam zaman Adam? Saudara, kalau Anda memperhatikan, salah satu terjemahan yang mengatakan bahwa kata Adam itu artinya yang diambil dari tanah, atau ada yang mengatakan to create, menciptakan. Adam dalam zamannya dia berbicara begini sebetulnya. Tanpa hembusan nafas Allah, aku cuman debu. Terjemahan lain mengatakan dirt, kotoran. Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah berita yang mengatakan, hei manusia, kamu tanpa nafasku, tanpa rohku, cuma kotoran. Cuma emat, cuma lumpur, cuma debu tanah. Dan tidak ada orang yang menikmati kalau rumahnya berdebu, barangnya berdebu. Tidak ada. Tapi ini sebuah kesadaran pertama yang Tuhan ajarkan karena Adam pernah mengalami kekekalan hidup di Taman Firdaus walaupun berhenti. Dan dia kemudian berdosa. Dan message yang Tuhan mau sampaikan ketika akhirnya dia mati. Orang berkata orang yang sangat ajaib, yang tidak ada duanya ini, tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu, akhirnya dia mati dan dia sama dengan yang lain ketika nafas Allah dalam hidupnya selesai. Sebenarnya kalau setiap orang Kristen bisa pegang akan berita ini, tidak ada orang sebetulnya akan hidup semaunya dan punya sikap hati yang sembarangan dan membiarkan kesombongan menguasainya. Karena begitu nafas Allah itu ditarik Tuhan kembali, percayalah sehebat-hebatnya saudara, di hari Anda terbujur kaku dan tidak bisa bernafas, ujungnya kembali kepada debu dan tanah. Kalau itu halnya betapa kita diajar yang namanya bergantung kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Dan memperhitungkan Tuhan dalam segala perhitungan kita. Karena sampai hari ini masih banyak orang percaya yang seringkali lupa memperhitungkan faktor Tuhan di dalam semua kalkulasi apapun yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Dan seringkali kita ingin merencanakan apapun, dan bahkan bertanya kepada Tuhan apa yang dia mau atau pendapatnya apa tentang hidup kita, kita pun seringkali mengabaikannya. Saudara, kekuatan manusia terbatas. Di dalam keterbatasannya seringkali Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Tetapi ketika dia memberkati kita begitu ajaib, dengan mudah orang melupakan Tuhan. Dan apa akibatnya? Orang sedang menukik kepada kehancuran dan kebinasaan. Saya mendapatkan informasi buruk sekali. Negara Korea Selatan sekian belas tahun lalu pernah dipakai Tuhan luar biasa dan dilawat Tuhan. Hari ini kalau Anda ke Korea, bekas-bekasnya masih ada. Sekarang saya makin menyadari kenapa ketika waktu kami buat tur ke Korea, waktu kami buat kebaktian yang terakhir, kebaktian itu di sebuah gereja lokal di Korea, kami bergabung dengan jemaatnya. Dan gereja itu sebetulnya gereja Protestan, gereja Presbyterian.
Tetapi hamba Tuhannya cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia membiarkan roh Tuhan kerja, sehingga hampir semua jemaatnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh. Dia mengatakan, sinode saya tidak happy dengan apa yang saya lakukan. Tapi dia berkata, saya tidak bisa memungkiri ini pekerjaan rohnya. Waktu rombongan Indonesia datang ke sana, kita buat ibadah. Kita buat penyembahan bersama, tarian bersama, saya sampaikan firman Tuhan. Yang paling mengharukan, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa minta revival diperbesar lagi di Korea. Mereka juga minta supaya revival Korea bisa juga melanda Indonesia, bahkan dengan lebih hebat. Setelah acara berakhir, pendetanya berkata kepada saya dengan menangis. Dia berkata, ini yang hilang di Korea selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak lihat lagi passion orang ke Tuhan begitu kuat. Dia berkata, bangsa kami sedang berpaling dari Tuhan. Padahal Tuhan yang memberkati bangsa kami. Dari kehancuran perang Korea, Tuhan melawat dengan lawatan yang luar biasa. Sampai seluruh dunia melihat Korea, oleh karena roh Tuhan bekerja. Tapi sekarang ketika berkat dicurahkan begitu mengalir, bangsa kami sedang berpaling dari Tuhan, dia nangis. Dia berkata, saya khawatir bangsaku satu hari akan binasa. Karena ini bangsa ternyata berpaling dari Tuhan. Pak Bambang Budianto, pendiri Pesat, cerita dengan kami. Sekarang separuh lebih dari orang Korea menyatakan diri mereka ateis. Mereka pakai istilah free thinker, berpikir bebas, semau-maunya sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah dari sekian banyak orang yang pernah beragama dan kemudian pindah menjadi orang-orang ateis, 70% diantaranya pernah jadi warga gereja. Saudara, ketika itu dia cerita, hati saya hancur. Saya berdoa, tolong Indonesia Tuhan. Karena rupanya orang ketika dia mulai makmur, hidupnya mulai berkelimpahan, orang lupa kita cuma debu dan tanah. Kekayaan yang hari ini Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak-anaknya tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita malah meninggalkan Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Kemakmuran dan kejayaan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya bagian dari cinta Tuhan yang limpah. Dan tidak pernah dimaksudkan sebetulnya untuk membuat anak-anaknya menjadi sombong, seakan-akan semua yang dia miliki hari ini hasil kerjanya sendiri dan bukan karena berkat Tuhan. Lalu cara kita bicara, cara kita merendahkan orang, cara kita berpikir, keangkuhan hidup kita menciptakan sebuah keruntuhan pada akhirnya. Karena dasarnya kita lupa, kita cuman dust, cuman dirt, cuman debu atau kotoran. Di zaman Adam, Tuhan izinkan dia sampai 9 generasi. Menurut saya sengaja Tuhan berkata, Adam, beritahu kepada anak cucumu dan cucumu dan cucumu sampai 9 generasi, manusia cuman dust, manusia cuman debu. Kita hidup, kamu hidup karena nafasku, karena rohku. Dan kalau kita bisa menyadari itu, saya beritahu, kita aman, saudara. Sebab Tuhan berkata, aku membenci kecongkaan, tinggi hati. Dia mencintai orang yang rendah hati. Karena itu berita pertama yang Tuhan mau sampaikan adalah, ingat, kamu cuma debu. Tanpa roh Tuhan, tanpa roh kudus menguasai hidupmu, you are nothing. Kita akan seringkali nyanyi lagu, ingatkan diriku, dari mana aku diambil.
Lagu itu akan mengajari kita, tahu diri. Bukankah Yesus pernah menceritakan seorang yang kaya, dan dia berkata, aku menimbun hartaku, dan dia berkata, hai jiwaku, kamu tenang, sebab banyak kekayaanku. Dan Tuhan berkata, hai kamu orang yang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Dan Tuhan bertanya, untuk siapa kekayaan yang kamu timbun itu? Di saat kita mulai berkata, ini punyaku, aku aman karena uangku, aku aman karena kekuatanku, aku aman karena kesehatanku, orang lupa memperhitungkan faktor Tuhan yang sebetulnya sumber kehidupan. Saya berdoa, kita semua akan terus diingatkan, dari mana kita diambil. Cuman kotoran, debu, dibentuk dengan tangan Tuhan. Dan dia beri nafas hidupnya. Dan jadi makhluk yang hidup. Adam. Kehidupannya, penciptaannya, karena nafas Tuhan. Tiap hari ketika Anda dan saya bangun, mari syukuri masih ada satu hari, minimal hari itu Tuhan beri. Ketika Anda mau tidur, katakan Tuhan terima kasih. Satu hari lagi Engkau sudah beri. Jadikan berarti hidupku. Jadikan berbuah. Saya mau mengatakan kepada saudara yang belum pernah terima Tuhan dalam hidupmu, Anda cuma debu. Kembali ke Tuhan Yesus. Anda akan punya hidup yang baru. Amen, saudara. Yang kedua, Alkitab berkata Adam punya anak. Sebetulnya anaknya pertama dua, Kain dan Habel. Nanti lain kali kita pelajari. Dua nama ini menarik, dua-duanya tidak kepilih untuk bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Kenapa? Session khusus, saudara. Kain kita tahu, Habel kenapa? Tapi paling tidak Alkitab berkata setelah Habel mati dan Kain pergi, Tuhan memberikan anak bernama Set. Nama Set artinya another seed atau benih yang lain. Tapi kata Set juga artinya foundation atau dasar, fondasi. Saudara, apa yang menarik dari hidup orang yang bernama Set ini? Set ini menarik. Ketika saya pelajari, saya baca, saya pelajari lagi, saya doakan, Tuhan berkata, perhatikan nak. Set ini merupakan pribadi yang unik. Karena dia menyaksikan ketika Adam mati, tetapi sekaligus dia menyaksikan ketika Henokh terangkat hidup-hidup. Ketika Henokh terangkat, dia masih hidup. Ketika Adam bapaknya mati, dia masih hidup. Ketika saya melihat akan kenyataan ini, saya berkata, Tuhan, ini apa? Dia berkata, itu fondasi. Nak. Fondasi yang kokoh yang berkata begini, aku melihat ujung yang namanya kematian, tapi aku juga melihat ujung yang lain, namanya pengangkatan hidup-hidup, perubahan wujud. Dia berkata, ada yang mati, ada yang namanya hidup dan tidak pernah mengalami kematian. Dan Tuhan berkata, dalam hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan, fondasimu harus berkata begini. Dalam hidupku bisa ada dua kemungkinan. Aku melihat tidak ada jalan keluar, dan akhirnya aku melihat sesuatu yang sepertinya mati. Atau aku akan melihat mujizat, tidak ada kematian, orang bisa hidup dalam kekekalan.
Tapi sekalipun apapun yang terjadi di antara dua-duanya, fondasi akan berkata, aku tetap menyembah Tuhan yang hidup. Apapun yang terjadi. Dan ini dibuktikan oleh orang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Coba kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat patung emas, dan kemudian dia perintahkan semua orang menyembah patung itu, kalau tidak akan dimasukkan ke dapur api dan dibakar hidup-hidup. Ketika tanda diberi, semua orang menyembah kecuali 3 orang Ibrani. Mereka tetap berdiri dan diseret kemudian di hadapan raja. Raja mengatakan, aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Kalau engkau tidak mau, aku masukkan ke dapur api. Anda tahu ceritanya. Tapi saya mau ajak Anda membacakan jawaban 3 orang Ibrani ini. Ini fondasi. Kita menyanyi, whatever my Lord, apapun yang aku ditetapkan Tuhan atas hidupku. You have taught me to say, it is well with my soul. Apapun yang ditetapkan Tuhan dalam hidupku, seperti yang aku harapkan atau tidak, fondasi akan berkata, aku tidak akan goyah. Baca Daniel 3 ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dia berkata loh, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini orang berani, nekat saudara. Tetapi inilah ujung yang satu lagi. Seandainya tidak dikatakan, maka kami akan menyembah. Enggak. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kalau Anda baca, raja marah, dilipat gandakan 7 kali perapiannya, bahkan yang sebetulnya orang yang dekat saja kesambar apinya mati. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego dilepaskan, dimasukkan, rambut terbakar pun tidak. Dan dari 3 orang jadi 4 orang, serupa anak manusia. Siapa itu? Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Fondasi. Seringkali fondasi kita berkata, ya pokoknya aku percaya hidupku diberkati, berkelimpahan, kaya raya, sukses, sehat, tidak ada sakit dan sebagainya. Nah kalau sakit, enggak ada sakit-sakitan, saya sehat pokoknya. Bagus sih. Tapi saudara mengerti bahwa badan manusia ini tidak kekal kan? Tiba-tiba Anda berkata, kok linu-linu ya tulangku. Ketika habis kena hujan, kok batuk ya aku. Kalau dia mulai kecewa, Tuhan, kenapa aku batuk? Kenapa aku batuk? Murtadlah aku. Anda tidak punya fondasi. Seringkali kita berdoa, Tuhan angkat aku tinggi. Tuhan berkata, nak, bukankah lebih baik engkau tiarap? Tidak Tuhan, angkat aku tinggi. Ternyata dia fobi dengan ketinggian. Begitu naik, teriak-teriak, muntah-muntah. Betul Tuhan, aku tiarap. Dia nggak punya fondasi. Orang yang punya fondasi akan berkata begini. Persis seperti Sadrah, Mesah, Abednego.
Kalau Tuhan yang kami puja dan kami sembah sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Dia mau berkata seperti Set, kalau aku melihat orang seperti Henokh, engkau bisa angkat hidup-hidup dan tidak mati. Pasti akan terjadi. Tapi seandainya tidak apa? Dia berkata seandainya dia tidak sanggup atau dia tidak mau. Set berkata seandainya yang aku lihat kematian Adam. Mereka berkata kami tetap tidak akan menyembah dewa dan patung yang Tuhanku buat. Itu fondasi. Kalau saudara punya fondasi seperti ini, Anda berhasil membuat setan kalang kabut. Karena mau diapain aja. Kita tertawa berkata begini, mau berapa lama kamu nyiksa aku? Dan kita berkata, fondasiku berkata, apapun, semua diatur Tuhan, dan Dia berikan yang terbaik buat aku. Kamu bukan Tuhanku, Tan. Maaf yang saya ingatan, saudara. Setan maksud saya, bukan Tan, setan bukan. Kamu iblis, supaya tidak ada yang salah hati. Kamu iblis ya, bukan Tuhanku. Mau coba nipu aku dengan apapun, memperdaya aku dengan apapun. Fondasiku berkata, aku mau menyembah Tuhan yang luar biasa. Daud mengatakan, in my prosperity, I shall not move. Di dalam kelimpahanku, dia berkata, aku tidak akan goyah. Tapi dia orang yang sama berkata, sekalipun aku melalui lembah bayang-bayang maut, tongkatmu dan gadamu menyertai aku. Kenapa kita dengan gampang digoyahkan oleh tekanan, oleh kesulitan, oleh segala macam yang mencoba meruntuhkan akan iman kita? Berapa banyak orang dengan gampang hancur karena Anda mengalami tekanan. Miliki fondasi. Begitu Anda punya fondasi, lihat Sadrah, Mesah, Abednego. Tuhan menghargai imannya. Dan tidak ada orang yang beriman yang dipermalukan oleh Tuhan. Saya berdoa, semua kita akan menangkap berita Tuhan ini. Amen, saudara. Yang ketiga, Set ini melahirkan anak bernama Enos. Nama Enos ini aneh. Tidak ada orang menurut saya yang akan memberi nama anaknya Enos. Karena nama Enos itu artinya incurable. Bukan incredible, bukan saudara. Incurable. Cure itu sembuh. Incurable artinya tidak dapat disembuhkan. Atau arti lain adalah very sick, sangat sakit. Hari ini nggak ada toh. Misalnya Anda punya anak, diberi nama Loronen, nggak ada. Nggak ada kan, saudara? Atau Kumat, namanya siapa? Pak Kumat, nggak ada. Nggak ada. Waras namanya. Ada itu. Tapi Set ini punya anak, dia beri nama tak dapat disembuhkan, atau artinya sangat sakit. Apa ini bapak yang tidak genah? Enggak. Saya berkata, Set melihat dari Adam mati sampai Henokh terangkat. Dia menyaksikan. Dan akhirnya ketika dia punya anak, dia beri nama Enos. Tapi ada yang ajaib sebetulnya, Alkitab tulis. Coba kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos, artinya tak dapat disembuhkan atau sangat sakit.
Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di zaman Enos itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Atau terjemahan berkata, orang berseru kepada Tuhan dan memanggil namanya. Saudara, kalau seseorang memanggil nama kita, apa yang berbeda di situ? Yang berbeda adalah tingkat keintiman. Di zaman itulah orang mulai memanggil, berseru memanggil nama Tuhan. Tadinya orang menyembah kepada pribadi yang dia tidak panggil namanya. Pak Stefanus cerita dengan saya menarik sekali. Kan banyak orang ngeributin nama Tuhan itu loh saudara. Ada yang bilang jangan pakai nama Allah, ada yang bilang harus Jehovah, dan sebagainya. Terus beliau ini punya pendapat menarik, dia berkata gini, aneh ya, di abad 20-21 ini orang ributi nama Yehova, Elohim, harus ini, harus itu. Padahal di gereja yang mula-mula, ketika membaca Injil, dari tulisannya Paulus, gak ada nama Yehova, gak ada Pak ya? Gak ada nama Yehova, gak ada tuh. Pakai nama apa? Kyrios dan Theos. Yesus ya, Yesus gitu tulisannya, bukan sekarang kan harus Yesua Hamasyah. Itu baru muncul sekarang. Ya mungkin dulu orang Yunani Ibrani begitu, tapi di perjanjian baru itu nggak ada. Nah kalau itu diperdebatkan tuh seperti gini loh saudara, Anda makan bakmi, yang paling enak bakmi apa tuh saya nggak tahu, terserah Anda lah. Bayangkan bakmi paling enak, ada acarnya. Nah ini acar. Oh acarnya harus garing, ora, ono nyemek-nyemeke, ora, acar dipotong kotak-kotak, ora, harus tipis-tipis, oh itu acar. Makanlah acarnya, kita makan bakminya supaya adil. Amen saudara, tangkap hatinya Tuhan, ojo ngomong acar. Itu Anda berdebat, Tuhan geleng-geleng kok. Orang Musa pernah tanya, siapa namamu? Jawabannya apa? Aku adalah aku. Rasa ribut, takok-takok jeneng barang. Nah sekarang kita ribut nama, semua diributkan. Acar kayak bawang, ora usah pangan no bawang ya, saya berkata gitu. Acar kayak mesti kayak watu akik ben apik. Ya silahkan. Oh ngacar, tidak penting. Amen saudara. Mari cerdas sedikit gitu. Ya, kembali ke sini. Apa yang Tuhan sebetulnya mau katakan? Di dalam zaman itu ketika Set mengatakan kamu ini tak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada pertolongan, sangat sakit, tak bisa disembuhkan. Di situ orang memanggil Tuhan dengan namanya. Dan Tuhan mau berkata kepada kita, ketika semuanya buntu, cuman satu nak yang kamu punya, yaitu keintiman dan hubunganmu pribadi dengan aku. Itu akan membuat perbedaan yang luar biasa. Sebelum zaman Enos, orang tidak memanggil nama Tuhan. Mereka kenal satu pribadi, tapi tidak pernah diajarkan siapa dia dan bagaimana berseru memanggil nama Tuhan. Gak dijelaskan sih waktu itu, namanya siapa ketika dipanggil. Tapi saya membaca sebagai sebuah level hubungan yang berbeda. Ada suatu hubungan pribadi yang lebih intim, lebih erat, lebih jelas, lebih direct yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Dan di situ saudara, kita mengerti kenapa ketika Yesus lahir harus diberi nama Yesus. Dan kemudian kenapa harus dipanggil Immanuel. Sebab itu akan membuka sebuah jalur komunikasi dan hubungan pribadi. Saudara, kalau Anda menghadapi sesuatu yang orang berkata, ini nggak ada obatnya, ini nggak ada jalan keluarnya, kamu habis, you are finished. Ada.
berseru kepada nama Tuhan, Anda akan lihat pertolongan yang luar biasa. Sebab kita adalah umat yang sudah ditebusnya. Darah Yesus dicurahkan buat kita. Karena itulah Alkitab berkata, dengan berani kita masuk ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Tuhan kita di sana. Hari ini saya tidak tahu persoalan dan pergumulan Anda. Tapi kalau orang berkata, kamu gak ada harapan, kamu akan bangkrut, utangmu akan banyak, penyakitmu gak ada obatnya, tidak akan mungkin diselamatkan, kalian akan runtuh. Tuhan mau berkata, berserulah dan panggil nama Tuhan. Firman berkata, orang yang memanggil dan berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan, kata Roma. Dan pesan Tuhan buat kita semua dan buat generasi ini, dia berkata, kalau sudah sampai tak bisa disembuhkan, nak, engkau berseru panggil namaku, lihat bagaimana aku kerja di dalam kehidupanmu. Amen, saudara. Ini ajaibnya punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia ngerti. Dia ngerti. Yang berikutnya ajaib sekali. Saya yakin Anda suka. Karena Enos ini kalau Anda membaca balik ke Lukas pasal 3 tadi, punya anak yang bernama Kenan. Nama Kenan artinya vast possession, atau memiliki sesuatu secara limpah. Atau terjemahan lain bagus sekali, kata Kenan artinya unexpectedly found mercy, tanpa diduga mendapatkan mercy, anugerah, kemurahan Tuhan. Itu Kenan. Orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba dia temukan sebuah mercy Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak diduga. Dan dia bisa proses, menguasai begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan begitu Anda sampai ke titik ini, Tuhan berkata, nak, lihat, dari engkau bergaul dengan aku, oleh karena engkau pertama-tama mengalami kesulitan, karena manusia begitu, saudara. Manusia itu baru mendekat ke Tuhan ketika dia mengalami persoalan. Makin tidak ada jawaban, makin mendekat ke Tuhan. Dan justru makin kita mendekat ke Tuhan, membuat kita makin diberkati oleh Tuhan. Karena dia sumber segala-galanya. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman. Pagi saya khotbah di KKR Lansia. Mungkin berapa ya, 800-an yang datang. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Sudah tua-tua semua. Saya bersyukur saya membuat mereka berjanji mendoakan saya, saudara. Orang tua-tua. Itu didengar Tuhan, saudara, doanya. Jadi saya punya tambahan pendoa syafaat 800. Lansia semua. Katanya itu usia indah. Tapi yang ngalami bilang, indah apa pak, pegel kabeh, buoyo loro kabeh kok usia indah. Pokoknya itu lansia. Tergolong usia berapa sih lansia itu? Pokoknya kalau Anda termasuk usia indah, yaitu Anda termasuk lansia. 17 tahun merasa hidupmu indah, lansia lah. Usia indah pokoknya. Tuhan ngajari, Anda dengerin baik-baik. Tuhan ngomong gini, nak, anak kecil itu ya, jangan kamu anggap remeh. Yesus berkata, ada malaikat yang jagai mereka, yang terus memandang kepada wajah Bapa. Jadi apapun yang terjadi pada anak ini, itu direct ke Bapa. Karena malaikat yang jaga itu, mandang ke Bapa. Loh kalau mandang Bapak kan rek son jogo anake.
Itu malaikat kok diatur kayak kita ngelirik ke sini, seret sini. Bukan gitu. Tapi terus mandang wajah Bapak. Jadi anak ini sembahyang apa-apa, naiknya ke Bapak. Makanya Tuhan ngajari harus seperti anak-anak. Ketulusannya dan imannya, kelakuannya jangan saudara. Tanggung jawabnya jangan. Gitu. Kalau tidak bertanggung jawab malah gawat. Tapi ketulusanmu, imanmu seperti mereka. Ada begitunya. Nah, terus Tuhan ngomong gini, ingat aku berkata, simpan hartamu di surga. Sekarang bayangkan, banyak orang kalau dengar itu, artinya apa? Ya kita pokoknya berbuat baik, begini-begini, kita nabur, nanti di surga, kita nyimpen harta. Saya beritahu ya, di surga itu Anda mau nyimpen berapa? Aspalnya aja emas. Menyinggahi piro? Oh berlian Pak, rumahmu bertabur berlian semua. Dan batu permata. Buat apa? Kalau hanya dinikmati di surga. Itu sebetulnya menurut saya, yang Tuhan ngomong ke saya loh. Itu berlaku nanti Anda seperti nabung di bank. Yang di saat-saat tertentu itu Anda bisa cairkan itu. Untuk apa? Dinikmati di dunia. Tapi nyimpennya di sana. Nggak ada maling, nggak ada apapun. Nangkep nggak saudara? Nah, sekarang anak-anak ini ngerjainnya apa Pak? Kan mereka ini naburnya berapa? Uang kan dari orang tuanya uang jajan. Yang ini kelas 2 SD. Mau nabur berapa miliar? Ya kan enggak? Belum lah. Tapi berkatnya secara materi kalau dihitung berapa? Ternyata apapun yang kita kerjakan dalam ketulusan kita, jika terutama tanpa pamrih loh ya, ini yang berat. Karena begitu ada pamrihnya, Anda sudah mendapatkan upahmu di dunia ini. Ada itu, Tuhan ngomong begitu. Kalau saudara pengen dikenal orang, diakui orang, dihargai orang, itu pamrih. Itu membuat upahmu sudah engkau ambil di dunia. Kalau Anda memberi ya, dengan berkata, lah yo, nera aku ya saya nyumbang iku Pak Pendeta nang desa kuwi. Ora iso, aku sing nyumbang. Malaikat berkata, kurangi simpenane. Dapat apa? Tepuk tangan orang. Lah itu upahmu saudara. Mau nggak sih kerjaanmu diupahi? Gitu tok saudara. Dan banyak orang mau. Coba. Kita ini mengerjakan banyak hal. Kalau tanpa pamrih ya. Tulus kita cinta sama Tuhan. Itu sebetulnya dicatat. Nah, ketika nanti mereka minta sesuatu, diberi. Ditambah zaman ini, Tuhan berkata, anak-anak kecil, aku mulai lawat, karena kedatanganku sudah singkat. Sementara kita yang dewasa, kenapa kita nggak dapat Pak? Pamrih kita terlalu banyak. Makanya karena ketulusan kita tidak seperti anak-anak, banyak tabungan kita sudah minus di bank surga. Istilah pembukuannya sudah merah, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mau berbuat sesuatu, perhatikan. Begitu ada orang sedikit tidak mengurusi aja atau mengabaikan, marah kita. Lalu kalau sudah marah, mulai berkata gini, lah yo. Kan aku muni, aku ini. Begitu aku ini, habis. Lalu ada yang ngegongi, lah kalau ada yang mengheekan saudara, hanya orang Semarang sih ngomong ini. Orang Jakarta bingung, pasti kok Pak kok hee. Pindahlah Semarang, Anda kan tahu. Itu. Rema pernah punya NIH, nomor induk, saudara. Nah itu banyak orang itu, ini Anda harus tahu ya, Anda harus tahu. Ini tipuan setan untuk mencelakaimu. Begitu egomu keluar, saudara ingin dihargai, ingin dapat imbalan dalam bentuk apapun.
Apakah itu uang? Apakah itu penghargaan dari orang? Apakah itu pengakuan dari orang? Kalau itu Anda pengen, Anda ngomong sesuatu orang mengiyakan, berkata, ya, harus wah kowe iki hebat. Teng hatimu seneng ada orang tambah itu sudah dipotong. Lalu pas Anda butuh, berdoa, Tuhan aku butuh ini, gak teko-teko. Tuhan berkata, sudah gak ada Tuhan. Loh kok gak ada, kan upahku besar-besar. Lah mana? Itu yang kamu terima itu upahmu. Jadi saudara mau dihein orang atau enggak? Lama-lama bukan tapi saudara, gawat. Ini itu rahasianya. Lah anak kecil, waktu mereka tidak mengeluh, waktu mereka malah cari Tuhan, mulai baca Alkitab, melakukan yang Tuhan mau, tabungannya itu banyak. Harusnya dapat perhatian 8, mereka terima cuma 7 atau 6. Yang 2 ini karena mereka nggak ngeluh, tidak marah, tidak protes, itu tersimpan buat mereka. Ditambah mereka melayani Tuhan, mendoakan orang dan sebagainya. Maka ketika mereka butuh, ini cukup. Makanya aneh, selalu diberi. Nah, yang rada nakal, om-omnya, aku didoakan ya. Gak mau dia, tanya, doa sendiri. Sebab bukan karena doanya manjur, tabungannya memang banyak. Lihat tuh, kalau Anda ke bank, Anda narik uang, sebetulnya karena tanda tanganmu hebat, melungker-melungker begitu, atau karena Anda punya tabungan di bank itu. Lah mbok cuma coretan begini, kalau duitmu banyak, ya nyoret begini keluar uangnya. Anda pelungker-pelungker kayak Hono Coroko, kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa. Ya toh. Nah ini persoalannya, kakean terlalu banyak terima, itu loh saudara. Atau wow, kata Pak Suki nggak ada. Kalau apalagi orang tepuk tangan, hebat. Saya ini kan tiap kali digoda orang, Pak hebat Pak. Dalam hati saya bilang gini, kemuliaan buat Yesus, bukan buat saya. Tak tolak cuma tok gitu saudara. Kalau saya bilang, memanglah, rugilah saya. Ngerti saudara? Hubungan dengan Tuhan itu Anda mesti nanti lihat, dia itu begitu. Jadi saya berkata, mari nabung yang banyak di kerajaan surga. Jangan mau ditipu setan hanya dengan senang gitu aja, senang. Nah ya dia mengerti saya. Tonggoku tidak mengerti, dia mengerti. Anda dekati terus, dihei terus saudara. Lama-lama pas Anda butuh, habis. Tuhan berkata, nak kamu tidak punya tabungan. Nanti Anda di surga protes. Mana Tuhan, tabunganku enggak ada. Ada nak, banyak. Sudah kau ambil semua. Enggak dapat apa. Bukain. Wah, itu 5 kilo emas, 10 kilo emas tuh nih saudara. Lah terserah, kalau Anda mau mengkoleksi dalam hidupmu, ya silahkan. Tapi itu mengerikan, kerugian. Amen saudara. Cobalah menangkap itu. Tentu kalau saudara atau anakmu dari kecil diajari. Belajar sembahyang, minta sama Tuhan. Ajari itu. Beberapa orang dengar ceritanya anaknya Pak Hengki frustrasi. Wah, aku frustrasi, Tuhan kok lain tidak mengasihi aku. Bukan. Ya, karena seringkali kita sudah tidak tulus iman kita seperti anak-anak itu. Kan Tuhan ngomong gini, iman seperti mereka itulah yang membuat mereka itu mempunyai kerajaan surga. Asing duit mereka. Tapi kalau tidak tulus seperti mereka, tanpa sadar Anda sudah terima upahmu di dunia ini. Amen, saudara. Itu my understanding. Dan saya percaya. Nah, begitu Anda sampai di Kenan, terakhir Kenan itu punya anak namanya Mahalaleel. Artinya kepujian bagi Tuhan.
Saudara, kalau Anda mencapai seperti Adam, engkau sadar engkau debu, tanpa roh Tuhan engkau tidak berdaya. Engkau mendengar berita dari zaman Set berkata ada fondasi, seperti perkataan Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika sampai di Enos, engkau menghadapi kenyataan sesuatu yang tak tersembuhkan, tak terselesaikan. Dia berkata, berseru memanggil nama Tuhan, dan kamu akan diselamatkan. Dan saat engkau banyak berseru memanggil nama Tuhan, engkau akan jadi seperti Kenan, menemukan mercy yang tidak terduga. Dan di situ engkau sampai kepada Mahalaleel, memberikan kepujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau tidak akan melewati kami. Janganlah Tuhan lalui. Ini doaku. Kita minta berkat yang Tuhan sampaikan di zaman Adam. Biarkan rohnya yang menguasai kita. Biarkan nafas Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hanya sekedar debu atau kotoran. Kita minta punya fondasi seperti Sadrah, Mesah, Abednego, yang tidak goyah menghadapi apapun. Tapi fondasi yang dimiliki oleh Daud, yang juga berkata dalam kelimpahanku aku tidak akan goyah. Tapi kita juga minta blessing. Pada saat kita menghadapi seperti zaman Enos, orang berkata tidak ada harapan, kita mulai berseru memanggil nama Tuhan. Dan saat itulah pertolongannya akan ajaib. Tapi kita juga minta blessing seperti zaman Kenan. Ada mercy, kemurahan Tuhan yang tidak terduga. Sehingga kita punya banyak hal dalam waktu yang cepat dan limpah. Dan biar itu turun dalam hidup kita. Dan kita juga minta blessing seperti zaman Mahalaleel. Kita memberikan kemuliaan buat Tuhan, bukan yang lain. Sebab waktu kita memberikan semua kemuliaan bagi Dia, Anda sedang menyimpan harta yang ajaib di surga. Pada saat engkau membutuhkan, itu akan turun dalam hidupmu. Mari semua berkata, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Amin. Engkau Tuhan yang menjawab kami. Engkau Tuhan yang mengangkat hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus, kami tahu kami diberkati Tuhan. Semua penyakit kami sembuh dalam nama Yesus. Semua keadaan apapun Tuhan balikkan keadaan kami. Jadi sesuatu yang ajaib, yang mulia. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan. Semua punya kasih yang ajaib dengan Yesus. Tidak ada di antara kami yang mengambil kemuliaan, mencuri kemuliaan buat hidup kami. Tidak ada di antara kami yang mau berkata, kami habiskan harta kami karena kesombongan kami. Kami berkata hidup kami memuliakan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, punya fondasi yang kuat, berseru kepada nama Tuhan, dan terima kebaikan Tuhan yang tak terduga. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu dan bukan yang lain. Terima kasih Bapa. Dan turunkan blessing terbaik buat anak-anak-Mu. Biarkan yang terbaik turun buat kami. Kami mencapai destiny kami. Tidak ada orang yang gagal di tengah-tengah kami. Tidak ada yang gugur. Semua naik sampai ke puncak Sion kemuliaan Tuhan. Kami hadapkan semuanya kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang ajaib dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus turun di hidup kami. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel turun buat kami di dalam nama Yesus. You are blessed. Yang percaya berkata